Shalom saudara, senang rasanya kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah Legacy Center di bulan yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama buka hati kita siapkan hati, kita mau menerima sesuatu yang baru terjadi malam hari ini buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan sediakan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami angkat kedua tangan kami angkat hati kami angkat rasa percaya kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan hanya berasal dari Tuhan Yesus. Mari Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam rumah kami, di dalam kamar kami. Aliri kami terus Tuhan dengan kasih yang sejati yang kami selalu perlukan untuk hari-hari ke depan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syakaralalala borabata sakarada barabaya. Kiralalala borabata sakarada borabaya lalala. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, merendahkan hati, datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sikaralalala borabata sakarata bakaralala. Kiralalala borabaya lalala. Kami angkat hati kami yang percaya, karena sesuatu yang luar biasa akan terjadi malam hari ini. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau ajaib Tuhan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari dengan iman, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari dengan iman, sembuhkan kami Tuhan. Sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, kami terima sekarang Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kesembuhan. Haleluya. Oh, syakarata bakara lalalamu, kira lalala barata sakara lalalamu, kira lalalamu. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami sudah menerima kesembuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dipulihkan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Syakarata bakara lalalamu, kara lalala barata sakaramu, sakara lalalamu, kara lalalamu, rabaya lalalamu. Kami terus menantikan janji-Mu tergenapi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sikira lalalamu, rabata sakara lalalamu. Haleluya, haleluya. Mari dekatkan diri kembali Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan Yesus. Syakara lalalamu, rabata sakara dadadada borabaya lalalamu, kira takarata sasakaya bukara lalalamu. Kami nantikan janji-Mu Tuhan Yesus. Kami nantikan janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau sudah sediakan harapan yang baru. Kau sudah sediakan masa depan yang cemerlang buat setiap hidup kami Tuhan. Syakaratabu karaboraborabo. Mampukan setiap kami boleh melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Mampukan setiap kami bisa melihat apa yang Tuhan sudah lihat buat hidup kami. Kami nantikan Kau Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan, ku
Shalom Legacy Center, puji Tuhan kita sudah memasuki minggu yang kedua dari bulan Mei 2020. Dan gak kerasa saudara, kita udah boleh sama-sama ibadah online yang ke-8 kali. Saudara, saya berdoa biar kiranya setiap kita tetap punya hati yang haus dan lapar di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kita terbatas oleh layar, tapi saya yakin dan percaya kuasa dan hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Maka dari itu, mari persiapkan hati kita dan iman kita untuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih buat segala anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Satu kali lagi kesempatan kalau kami boleh beribadah online, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, hadir buat setiap kamar demi kamar, hadir buat setiap rumah demi rumah, hadir buat setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan. Hadir dan jamah setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau angkat doa-doa kami. Kami mau angkat doa dari teman-teman kami, Tuhan. Kami mau satukan hati, kami mau angkat tangan kami. Kami mau berdoa buat teman-teman kami, Tuhan Yesus, yang hari-hari ini mungkin lagi ngalamin stroke ringan, yang lagi sakit lambung, yang lagi sakit mata, Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan setiap mereka. Kau adalah dokter di atas segala dokter. Kau adalah obat di atas segala obat. Kau Allah yang terlalu sanggup dan terlalu mampu kasih organ-organ yang baru, kasih kesembuhan-kesembuhan buat setiap teman-teman kami, Tuhan. Kasih lambung yang baru, kasih mata yang baru buat teman-teman kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, buat teman kami yang lagi ngalamin benjolan di mata dan di payudaranya, Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Engkau Allah yang sanggup mencabut setiap benjolan yang mengganggu tubuh teman kami, Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan yang nyata buat setiap mereka, buat setiap teman kami yang lagi sakit, Tuhan. Bahkan tanpa perlu melalui meja operasi, Tuhan. Tuhan udah kasih kesembuhan yang nyata. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang lagi jalanin bisnis hari-hari ini, Tuhan. Tuhan, kami tahu ini di masa yang gak menentu. Kami tahu ini mungkin di masa yang sukar. Tapi kami berdoa biar ada terus kreativitasan yang baru buat teman-teman kami yang lagi mau jalanin bisnis. Kami tahu, Tuhan, Kau adalah sumber ide. Kau adalah sumber kreativitas. Kasih ide-ide yang baru, kasih kreativitas yang baru, biar teman-teman kami bisa jalanin bisnis secara powerful, Tuhan. Mereka bisa berbuah, mereka bisa memberkati banyak orang, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, buat teman-teman kami yang lagi jalanin ujian online, Tuhan. Kami berdoa, kasih mereka hikmat, kasih mereka tetap hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun mungkin mereka cuma ngerjain secara online di rumah, Tuhan, tapi biar terus ada hati yang takut akan Tuhan, ada hati yang jujur, Tuhan Yesus. Mereka bisa mengerjakan secara sempurna. Mereka dikasih kepintaran yang baru, mereka dikasihkan hikmat yang baru seperti hikmat Salomo, Tuhan. Bahkan mereka bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai yang terbaik, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, buat teman-teman kami yang lagi menunggu hasil swab test dan rapid test. Kami yakin dan percaya, Tuhan, kami nyatakan dengan iman hasilnya pasti negatif di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di saat yang bersamaan kami tahu Kau bukanlah Allah yang cuma mendengar setiap doa kami, tapi Engkaulah Allah yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hasil swab test mama dari teman kami yang telah dinyatakan negatif. Praise the Lord. Makasih Tuhan udah kasih kesembuhan untuk mama teman kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan, untuk telinga teman kami yang udah sembuh, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami tahu Engkau bukan cuma memberikan kesembuhan secara fisik, tapi bahkan Engkau memberikan kesembuhan secara rohani, Tuhan. Ada telinga yang supranatural, ada telinga rohani yang Tuhan bukakan untuk teman kami dan untuk kami, Tuhan Yesus. Biar telinga kami bisa terus dengar-dengaran akan firman-Mu. Telinga kami bisa makin intim, bisa makin peka untuk dengar setiap isi firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang udah boleh lulus. Terima kasih Tuhan udah kasih kelulusan yang terbaik. Bahkan Tuhan kasih nilai yang terbaik buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bersyukur buat teman-teman kami yang lagi jalanin bisnis online dan Tuhan lancarin semuanya. Bahkan Tuhan kasih kelancaran di luar akal pikir manusia. Tuhan, terima kasih buat ide ini, terima kasih buat kreativitas ini. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau adalah Bapa yang sanggup membuka setiap pintu-pintu yang mungkin masih tertutup. Dan kami bersyukur Tuhan udah membuka pintu-pintu usaha, pintu-pintu bisnis online buat setiap teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur, kami nyatakan, kami lihat sendiri Tuhan bahwa kaki kanan teman dari papa teman kami telah sembuh, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan udah kasih kesembuhan yang nyata untuk kaki kanan dari papa teman kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan,
Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, buat Opa Niko, buat Pastor Ivan, buat Pastor Daniel, berkati setiap mereka Tuhan, supaya mereka terus punya hati yang takut akan Tuhan, punya hati yang terus mengasihi Tuhan, punya hati yang terus mencintai hadirat Tuhan, mencintai jiwa-jiwa, dan biar hati itu bisa mereka legasikan buat setiap kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami, sharp in the vision Tuhan, ada visi-visi yang baru, ada visi-visi yang tajam Tuhan kasih buat setiap pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, damailah Indonesiaku, berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati Pak Jokowi, berkati setiap pemimpin yang ada di atas kami, Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang kasih kebijaksanaan, biar mereka bisa memimpin dan melayani bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berkati kota Bandung Tuhan, kasih kedamaian buat kota Bandung, di masa-masa PSBB ini Tuhan, biar kami bisa jadi anak-anak yang terus taat, yang terus takut akan Tuhan, yang mau taat sama pemimpin, sama peraturan yang ada di pemerintahan Tuhan, dan biar kami bisa terus jaga hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah tanahnya, diberkatilah umat-umatnya, diberkatilah semua yang ada di sana Tuhan. Berkati Yerusalem dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat Pentakosta yang ketiga, nyatalah kemuliaan Tuhan, nyatalah kemuliaan Tuhan buat bangsa Indonesia, buat setiap kami, biar lewat hidup kami, biar lewat bangsa kami Tuhan, Pentakosta ketiga bisa dinyatakan untuk bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami merindukan ada Pentakosta yang ketiga, kami merindukan Tuhan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan Yesus. Berdoa, persiapkan setiap kami supaya kami Tuhan di masa-masa quarantine day ini, di masa-masa pandemik ini Tuhan, di masa-masa kami lagi di rumah aja, biar kami bisa terus dipersiapkan sebagai generasi Yeremia Tuhan, yang mencintai terus hadirat Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan melayani bangsa ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya Tuhan. Berkati kami, makasih untuk setiap nubuatan yang Tuhan kasih buat kami. Kami mau pakai itu Tuhan, kami mau kerjakan itu, kami mau maju dan kami mau bergerak sebagai generasi Yeremia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat COVID-19 dan buat semua krisis ekonomi global. Kami mau bilang Tuhan, diam, tenanglah. Kami yakin dan percaya kuasa perlindungan dari Tuhan menyatakan buat setiap kehidupan kami. Mazmur 91 terus terjadi buat kehidupan kami, sebab Tuhan yang akan terus berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Mari saudara yang sudah berdoa sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan dilayani oleh our beloved brother Grady Timotius. Mari persiapkan hati kita lebih lagi untuk kita terima isi firman dari Tuhan. Enjoy the sermon and God bless you. Shalom saudara, saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan memelihara setiap kita dan selalu meneguhkan setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua hal baik maupun yang gak enak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, mari berkati setiap kami, mari perlengkapi setiap kami, buka telinga kami, buka hati kami, biar sungguh Tuhan waktu kami mendengarkan isi hati-Mu, firman itu bisa tertanam dalam hati kami, bisa bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, biar kami bisa mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah saudara, pertama-tama, saya nggak kenapa-napa Bapak Ibu Saudara, ini baik-baik saja. Tapi kenapa sih saya harus seperti ini, saya harus diperban? Karena saya mau ajakin Bapak Ibu, semua saudara, teman-teman yang di rumah, biar nggak bosan di rumah aja, biar nggak capek di rumah aja, kita mau sama-sama camping hari ini. Amin. Nah hari ini saya mau bagiin sesuatu tentang yang relate sama camping, yaitu yang namanya survival kit. Kenapa sih harus survival kit? Di masa seperti ini, saya melihat gitu, di masa seperti ini selama kita di rumah aja, kayaknya kalau dibayangin kayak kesiksa kita diem di rumah, terus kayak kita nggak bisa kemana-mana, dan tanda kutip kita harus survive, kita harus bertahan hidup, seperti kita lagi ada di hutan belantara, kita ada di tengah-tengah hutan, atau kita mau lagi naik gunung, kita pokoknya tujuan utama kita yang penting bisa survive dulu, yang penting bisa keluar. Dan kenapa sih kita harus keluar dan survive? Karena kita harus survive, we need to win. We need to survive, we need to win. Dan permasalahannya yang saya hadapi dan juga yang teman-teman semua hadapi, gak sedikit yang mengeluh. Gak sedikit yang mengeluh tentang, kenapa sih gak boleh keluar rumah gitu. Terus kenapa sih saya harus sekolah di rumah? Kenapa sih saya harus kerja work from home? Dan lain sebagainya, banyak banget yang mengeluh. Banyak banget yang mengeluh dan banyak banget yang
sedih. Dan saya juga sempat ngeliat sih kemarin ini ada yang wisuda online gitu ya, dikasih tahu wisuda lulus tapi online, mereka nggak bisa sama-sama kumpul di sekolah, di gedung, nggak bisa. Dan to be honest, saya juga ikut sedih dan saya juga bertanya gitu, gimana nih Tuhan, gimana kondisi hidup saya, apalagi realitanya saya ini bekerja sebagai MC, saya agak relate sama yang namanya keramaian, agak relate sama yang namanya pesta gitu. Dan saat ini seperti yang harus di rumah aja, saya nggak bisa kerja. Dan saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya bergumul. Saya bergumul sama Tuhan, saya doa, Tuhan saya harus gimana? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus tetap bertahan hidup dong, bener nggak? Dan selama saya berdoa, saya terus bergumul, jujur saya takut. Jujur saya sedih juga. Jujur saya merasa kayak di penjara, karena saya ekstrovert, saya nggak bisa keluar, itu kesiksa banget. Tapi pada suatu malam, sekitar 2 minggu yang lalu, saya lagi mau tidur tapi nggak bisa tidur kan, jadi jam 2 subuh itu saya tiba-tiba dapat pewahyuan dari Tuhan gitu tentang yang namanya survival kit ini gitu. Gimana caranya anak-anak Tuhan bisa bertahan di tengah pandemik dan bisa keluar sebagai pemenang. We need to survive and we need to win. Dan tanpa panjang lebar, saya mau bahas tentang survival kit ini. Apa sih yang membuat kita bisa survive dan kita bisa keluar sebagai pemenang? Yang pertama adalah faith alias food supply. Kalau kita lagi camping, kalau kita lagi pergi ke hutan belantara, pasti kita membawa yang namanya food supply. Pasti kita membawa bahan makanan buat kita makan setiap malam, pagi, siang. Dan ini selalu harus ada. Dan saya mau bilang ini adalah faith alias iman kita. Mari sama-sama buka dulu di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya waktu kita beriman, harus ada tindakan yang kita lakukan. Saya ulangin ya. Waktu kita beriman, artinya harus ada tindakan yang kita lakukan. Percuma kalau kita bilang kita orang Kristen, kita beriman sama Tuhan, kita beriman Tuhan pelihara kita, tapi nggak ada tindakan yang kita lakukan, percuma. Artinya kita sama aja, pada hakikatnya kita mati. Dan hari ini saya mau bahas tentang 2 action iman. 2 action iman, yang pertama action iman kita secara rohani. Nggak ada solusi yang lebih baik, nggak ada solusi yang lebih tepat untuk menghadapi semua ini, selain kita mengejar Tuhan lebih lagi. Selain kita bangun fondasi iman kita lebih lagi. Gak ada cara lain. Gimana caranya biar kita bisa bertahan? Bangun iman kita. Bangun fondasi iman kita. Gimana caranya? Baca Alkitab. Baca firman. Puji nyembah Tuhan. Mulai berdoa. Jujur, gak gampang buat saya, orang yang gak suka baca Alkitab, dipaksa harus baca Alkitab. Apalagi di tengah kondisi seperti ini. Susah, tapi saya belajar buat, hayu kita paksa. Karena kita nggak akan kuat, kita nggak akan bisa bertahan kalau kita nggak baca firman. Kalau kita nggak perdalam hidup kita, kalau kita nggak andelin Tuhan, kalau kita nggak perbaiki fondasi iman kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama saya ajak, mulai hari ini, mulai sadar, oh iya Tuhan, saya harus bangun kembali fondasi iman kita. Mari ambil Alkitabmu, mari buka Alkitab, mari baca. Ayat demi ayat, pasal demi pasal, terus baca. Meskipun kadang mungkin kita nggak ngerti, tapi terus baca. Karena saya yakin percaya, mungkin pada saat itu kita mungkin nggak dapat sesuatu, tapi mungkin besoknya atau seminggu kemudian kita dapetin sesuatu yang dari Tuhan. Dia bakal ingetin kita apa yang harus kita lakukan. Ini yang namanya bangun fondasi iman kita, action iman kita. Jadi waktu kita bilang kita punya iman, yuk mari bangun fondasi kita. Mari sama-sama lakukan tindakan iman. Mari baca firman lebih lagi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya begitu dapetin tentang ini, saya bergumul dalam hati saya tentang yang namanya firman. Biasanya baca Alkitab biasa aja gitu ya, baca Alkitab biasa aja. Dan pada saat itu tiba-tiba tak di hati saya, mau nggak sih challenge diri sendiri lebih lagi? Meskipun saya nggak suka baca, saya agak lebih harus push diri saya buat baca Alkitab. Tapi saya mau paksain, saya mau bangun fondasi iman saya mau ikut yang namanya challenge. Saya bikin challenge sendiri, saya challenge diri saya sendiri buat baca Alkitab, tamatin
dalam 1 bulan saya harus tamat 1 Alkitab. Dan hari ini saya udah di hari ke-17, saya udah ada di kitab Hosea. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semua dari kita buat sama-sama bangun fondasi iman kita. Amin. Dan action yang berikutnya bicara soal iman, tadi bicara soal rohani, yang sekarang adalah action iman secara jasmani. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman? Apa yang bisa kita lakukan sebagai action kita ini? Yaitu adalah taat. Sesimpel kata taat, tapi susah untuk dilakukan. Taat sama apa sih? Taat sama yang namanya anjuran dari pemerintah. Saya tahu, saya sadar banyak banget dari kita yang gak suka, banyak banget mungkin yang dari kita gak setuju. Gimana caranya saya harus di rumah aja, gimana saya caranya harus diem aja, saya juga harus ketemu orang, saya harus ini A, I, U, B, semua gitu. Tapi saya mau encourage teman-teman semua buat sama-sama, yuk lakuin action iman kita dengan cara taat. Taat di rumah aja. Bukan berarti kita sama sekali nggak pergi kalau udah nggak ada bahan makanan dan kita nggak pergi gitu. Tapi kita pentingin yang penting. Kalau kita nggak sepenting itu buat keluar, cuman sekedar bosan, jangan keluar. Saya agak gemes gitu. Ngelihat orang yang, aduh bosen, terus dia keluar rumah. Aduh bosen, keluar rumah. Yuk mari sama-sama tahan ego kita. Mari sama-sama tahan ego kita bilang bosen. Dan kita dukung pemerintah juga, kita lakuin bagian kita, action kita buat di rumah aja. Mari sama-sama taat. Mari sama-sama taat, ambil tindakan. Kalau misalkan pemerintah bilang PSBB, jangan kemana-mana di rumah aja, yuk taat. Meskipun nggak suka, meskipun susah. Dan tindakan iman lainnya yang bisa kita lakukan adalah, selain kita diam di rumah aja, bukan berarti diam di rumah aja ini kita diam and do nothing. Tapi waktu kita diam di rumah aja, mari sama-sama berkarya. Do something. Action. Berkarya. Berkarya bisa apa aja. Nanti pada saatnya nanti waktu kelar pandemi ini, apa yang mau kalian lakukan? Contoh, saya pengen bisa memulai bisnis, ya mulailah dari sekarang. Saya pengen nanti masuk kejuaraan olahraga atau apapun itu, bukan berarti di rumah nggak bisa olahraga toh. Bener? Kita bisa lakuin bagian kita. Mari berkarya. Mari berkarya. Dan itu yang pertama dari survival kit adalah food supply, aka faith, iman. Bangun fondasi iman kita, lakukan tindakan iman kita. Dan yang kedua, saya mau bahas tentang yang namanya tenda. Yang namanya tenda. Waktu kita camping, pasti ada yang namanya tenda, di mana kita bisa beristirahat di dalamnya, di mana kita bisa merasa aman, di mana kita bisa merasa yang namanya tenang. Dan hari ini poin 10 ini adalah hope alias pengharapan Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih saya mau bahas tentang pengharapan? Karena ada satu cerita yang encourage saya banget. Saya dikuatkan banget dengan cerita ini, yaitu cerita tentang Hana. Cerita tentang Hana. Di 1 Samuel 1 ayat 3 bicara seperti ini, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kita tahu ceritanya bahwa Hana ini adalah istri dari Elkana. Dan Elkana ini punya 2 istri, Penina dan juga Hana. Karena Hana tidak punya anak, maka dia dimadu. Penina lebih disayang sama Elkana dan hal itu melukai Hana. Dan saya mau bilang gini Bapak Ibu, mungkin pada saat pandemi seperti ini, kondisi seperti saat ini, kita seperti Hana. Gak enak suasananya, gak enak perasaan, kok kayak gini ya? Tidak terjadi seperti apa yang aku mau. Kita udah planning, teman saya juga ada klien saya, mau planning, mau menikah. Dan di tengah pandemi seperti ini gak boleh melakukan acara yang banyak orang ngumpul. Haruskah batal atau diundur? Banyak banget dari kita yang mengalami hal yang tidak sama sekali kita nggak mau harapin, sama sekali kita nggak mau itu terjadi, dan itu terjadi beneran. Dan hari ini saya mau bilang, mari ambil posisi sebagai Hana. Waktu kita berharap, waktu kita punya sesuatu dan tidak seperti yang kita ingini, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap.
Tahu dari mana Hana tidak berhenti berharap? Di ayat tadi, Hana dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya. Artinya, waktu dia pergi tahun ke tahun, meskipun dia belum memiliki anak, dia tetap pergi untuk berdoa meminta anak. Dia tetap pergi meskipun dia belum lihat. Dia tetap lakuin sesuatu, dia tetap berharap meskipun dia belum lihat, meskipun tidak sesuai keinginan dia. Posisinya masih dia belum punya anak, dia masih di madu. Dia masih bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Tapi dia tidak kehilangan pengharapan. Dia terus datang ke sana sampai kita tahu Tuhan mengabulkan doanya bahwa dia memiliki anak. Nah, saat ini saya mau encourage buat sama-sama, hayu kita miliki pengharapan. Di Ibrani 6 ayat 9a, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu jangkar. Kalau kita naik perahu besar, katakanlah feri, ada jangkar yang dia bisa menahan bobot perahu yang besar itu biar tidak terombang-ambing kemana-mana. Dia bisa stay in line. Waktu kita berharap, waktu kita terus punya harapan, kita bisa tetap tenang. Waktu kita punya pengharapan, kita bisa tetap tenang meskipun kondisinya tidak seperti yang kita ingini. Meskipun kita belum bisa melihat Tuhan ini membaik atau gimana, tapi kita bisa tetap tenang karena kita punya pengharapan. Mari miliki pengharapan yang baik. Mari belajar dari Hana, tetap berharap meskipun keadaannya nggak enak, tetap berharap, tetap berdoa. Jangan berhenti berharap. Apa yang mau kita harapkan terjadi setelah pandemik ini beres? Oh, saya pengen A, B, C. Begitu pandemik beres, saya pengen kayak gini ya, saya pengen itu ya. Ayo upgrade skill kita. Lakuin sesuatu sesuai dengan harapanmu. Nyambung sama tadi. Punya iman. Lakuin action iman. Dan saya punya pengharapan gini. Waktu kemarin ini saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa diem aja kayak gini. Saya kayak nggak punya nambah skill, saya nggak punya nilai tambah. Dan akhirnya tercetus, saya mau belajar bahasa Mandarin. Dari kecil saya belajar bahasa Mandarin, tapi saya nggak suka. Saya males waktu itu, jadi saya nggak baca. Dan sampai hari ini udah jalan 2 minggu ya. 2 minggu saya mulai belajar bahasa itu. Meskipun susah, meskipun saya belajar dari awal, tapi at least kita mulai berharap. Oh, nanti next begitu beres, saya udah bisa. Apa yang kita harapkan selama ini? Begitu beres pandemi, apa yang kita harapkan? Yuk mulai cicil dari sekarang. Mulai persiapkan diri kita untuk menerima. Saya percaya seorang Hana, meskipun dia tidak memiliki anak, belum dikasih anak, dia tetap berharap setiap tahun pergi, dan dia pengen pulang membawa anak. Artinya, waktu dia berharap, dia mempersiapkan diri untuk menerima harapan itu. Dia mempersiapkan diri untuk terima anak itu. Mari sama-sama persiapkan diri untuk menerima pengharapan yang jadi nyata. Amin. Dan poin yang selanjutnya adalah, kalau tadi kita bicara soal yang namanya iman, food supply, kemudian pengharapan, tenda. Dan yang ketiga adalah first aid, alias P3K. Yang saya mau bahas adalah kasih. Kasih, saya mau baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Dengan firman Tuhan seperti ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kita tahu ini adalah cerita janda di Sarfat. Nah, pada saat itu, janda ini dalam keadaan kekurangan. Janda ini dalam keadaan kekurangan, kita lihat bahwa dia nggak punya apapun selain roti kecil, tepung kecil buat roti, kemudian minyak yang sedikit dalam buli-buli. Saya tahu, saya sadar, dan kita semua pasti ngeh banget, sadar banget bahwa banyak banget orang lagi pandemi seperti ini, nggak bisa kemana-mana,
boro-boro mikirin buat orang lain. Pasti mikirin buat diri sendiri dulu. Gimana bayar cicilan, gimana bayar listrik, air, telepon, apalagi hal-hal yang primer yang harus kita lakukan. Bayar makan setiap harinya. Apalagi dari kita mungkin udah ada yang punya tanggungan. Kita pasti mikir ke arah sana gitu. Mikir diri sendiri. Tapi saya mau encourage sekali lagi. Yuk sama-sama perhatiin orang lain. Yuk sama-sama nggak mikir buat diri sendiri aja. Nggak egois buat diri sendiri. Meskipun dalam keadaan kurang. Meskipun dalam keadaan nggak enak. Meskipun dalam keadaan kayaknya buat memberi juga kayaknya susah. Tapi disitulah poin utama kita. Kita harus belajar untuk memberi. Nah, poin janda di Sarfat ini adalah dia belajar memberi meskipun dia kurang. Meskipun dia kurang, dia belajar untuk memberi. Dan waktu dia taat untuk memberi, waktu dia belajar memberi dari kekurangan, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Dia mencukupkan janda di Sarfat dan dibilang sampai hujan datang ke negeri itu. Artinya, nggak sekalipun kekurangan. Bahkan mungkin berlebih. Waktu kita memberi, Tuhan bisa tambahkan lebih lagi. Karena Allah kita adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang mencukupkan segala keperluan kita. Di Lukas 6 ayat 38, dibilang seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari belajar buat sama-sama memberi. Waktu kita memberi, percayalah kita tidak akan kekurangan. Waktu kita memberi, Tuhan bakal balas itu semua. Dia nggak bakal buta, dia nggak bakal diem buat ngelihat anaknya belajar memberi. Mari sama-sama belajar untuk memberi. Saya punya satu sharing. Saya selama dari pandemik ini mulai, di Bandung mulai heboh. Kita nggak boleh kemana-mana dari tanggal 15 Maret. Saya nggak kerja. Yang notabene biasanya saya ketemu banyak orang. Saya kerjanya banyak orang, event. Saya nggak kerja dan bisa dibilang saya penghasilan nol. Meskipun begitu, cicilan tetap harus dibayar ya kan? Terus udah gitu tetap harus hidup, tetap harus ada biaya-biaya yang emang harus kita keluarkan. Dan pada saat itu saya sempat berpikir juga, Tuhan bagaimana saya hidup? Tabungan demi tabungan udah diambil, bagaimana saya hidup? Tapi muncul sesuatu di dalam hati. Ayo belajar memberi. Ayo belajar memberi. Waktu ada yang bilang, ayo sama-sama kita memberi. Ada ladang di mana kita bisa tabur. Ayo menabur. Ayo menabur. Meskipun benih yang kamu tabur itu kecil, meskipun benih yang kamu tabur itu mungkin sedikit, tapi kita belajar menabur. Dan dari satu benih kita tahu dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, punya banyak buahnya. Meskipun benih kita kecil, meskipun benih kita sedikit, mari sama-sama belajar buat memberi. Karena Tuhan pasti memelihara setiap kita. Dan waktu kita memberi, percayalah, orang yang banyak memberi tidak akan menjadi miskin. Dan sampai saat ini, saya masih bisa makan toh tiap hari. Meskipun saya tidak bekerja, tapi saya tetap bisa makan. Mulai kita belajar, Tuhan pasti mencukupi. Tuhan pasti mencukupi kita semua. Dan kenapa sih iman menjadi penting? Kenapa sih pengharapan menjadi penting? Kenapa sih punya kasih yang lebih itu menjadi penting hari-hari ini? Karena ada sesuatu yang mengancam kita semua waktu kita camping. Waktu kita ada dalam kondisi yang namanya pandemik seperti ini, ada yang mengancam. Yaitu binatang buas atau iblis. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, di masa seperti ini, bukan cuma Tuhan yang memperhatikan kita, tetapi iblis juga perhatiin kita. Perhatiin dari segi apa? Di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, iblis ready buat rekam kita semua kalau kita tidak punya pertahanan. Kalau kita nggak punya pertahanan yang kuat, kita nggak bisa survive dari masa pandemi ini. That's why iman menjadi penting, pengharapan menjadi penting, dan punya kasih yang lebih menjadi penting.
Tuhan punya rencana masukin kita semua dalam situasi seperti ini, pandemi seperti ini. Biar apa? Biar kita come back faster, higher, stronger. Berapa banyak yang tahu cerita orang yang naik gunung, orang yang camping. Mereka nggak enak dalam posisi waktu mereka camping, waktu mereka naik gunung, mereka nggak enak. Banyak banget cobaannya, banyak banget hal yang membuat mereka pengen menyerah dan nggak mau bertahan lagi. Tapi berapa banyak juga cerita yang kita dengar, orang-orang yang beres dari naik gunung, dari camping, bercerita banyak hal yang mereka dapetin, dan gak sedikit yang mereka bilang, saya punya stamina yang lebih kuat. Mereka bisa lebih kuat, bisa menanjak gunung yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka udah lulus pandemi seperti ini. Tuhan punya rencana waktu dimasukin ke dalam pandemi seperti ini, Tuhan punya rencana biar kita come back higher, faster, stronger. Tapi bukan cuman Tuhan yang punya rencana. Iblis memperhatikan buat kita gagal. Iblis nggak suka. That's why banyak banget godaan yang mungkin menghantui setiap kita, setiap saat. Di rumah aja, entah itu dari segi hati, pikiran, mata, everything. Banyak banget godaan yang iblis bisa lakukan dalam hidup. Cuman tinggal celah kecil, terus dia bakal robek semua. That's why kita harus punya pertahanan, iman, pengharapan, dan kasih. Susah nggak sih? Susah banget. Susah banget. Susah banget. Kita sebagai manusia nggak akan bisa. Kita sebagai manusia nggak akan mampu lewati ini semua. Nggak cukup cuman punya iman, pengharapan, dan kasih. Ada satu hal yang nggak kalah penting yang harus kita miliki. Waktu yang namanya kita ikut dalam sebuah camping, ada satu hal yang esensial yang tidak akan pernah kita lupakan. Yaitu campfire, alias api unggun, atau kita yang namanya punya api. Hal ini kita berbicara soal yang namanya Roh Kudus, Holy Spirit. Mari baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di momen seperti ini, kita butuh pengurapan yang lebih. Kita butuh pengurapan yang lebih. Banyak banget hal yang bisa bikin kita lesu, kita sedih, kita mundur dari Tuhan di masa seperti ini. Banyak banget hal yang tidak sesuai harapan, yang udah kita persiapkan dan semua itu hancur. Banyak banget godaan yang bisa bikin kita hancur, kita jatuh, dan kita susah buat bangkit. That's why kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus dikatakan dia penghibur. Di masa susah seperti ini, kita bisa lebih sukacita kalau kita punya Roh Kudus. Dan waktu kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, yang kita harus berikan, apa yang harus kita lakukan, kita butuh Roh Kudus. Dia bakal menuntun kita, dia bakal mengajar kita, mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Meskipun catatannya adalah, kadang caranya nggak masuk akal. Kadang cara Tuhan berbicara, cara Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita suka nggak masuk akal. Tapi belajar buat taat, belajar buat percaya. Mungkin dari kita semua lagi seperti ini, waktu kita punya Roh Kudus, Tuhan bicara buat, ayo kerjakan A. Tuhan itu bukan passion saya. Tuhan, saya nggak suka, tapi ayo kerjakan itu. Ayo kerjakan itu. Izinkan Roh Kudus ambil alih kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus bantu kita untuk lakuin segala sesuatu, mengerjakan sesuatu di masa pandemik ini. Saya sudah mention tadi, saya nggak kerja, saya nggak bisa ikut event, dan penghasilan saya nol. Di titik itu saya udah bilang, saya doa Tuhan, saya harus gimana, saya harus gimana. Saya berdoa, saya bergumul. Sampai satu titik, Tuhan ingetin, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Waktu Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Apa yang ada di depan mata kita saat ini? Apa yang kita bisa? Kamu bisa masak. Ayo belajar masak.
Ayo jual, biar kamu bisa penghasilan. Waktu kamu bilang, Tuhan saya nggak bisa masak, tapi kamu bisa jadi reseller, kamu bisa juga jual-jualin sesuatu, biar kamu bisa bertahan hidup. Di masa seperti ini, jangan menyerah. Minta hikmat, minta tuntunan Roh Kudus lebih lagi, biar kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita mengerjakan sesuatu cuman pakai pikiran kita, cuman pakai kekuatan kita, nggak akan bertahan di masa pandemi ini. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Ayo sekali lagi saya mau bilang, izinkan Roh Kudus mengatur hidup kita. Izinkan Roh Kudus ambil alih semua posisi hidup kita, biar bantu kita buat mengerjakan sesuatu, pimpin kita apa yang harus kita lakukan. Ada satu quotes yang sangat mengubah pola pikir saya selama pandemi ini. Satu-satunya cara Tuhan kasih tahu kita bahwa He is in control adalah dengan menaruh kita pada situasi di mana we cannot control. Cuman ada satu yang bisa membuat kita percaya kalau Tuhan ambil alih, kalau Tuhan punya kontrol atas segala sesuatunya. Adalah waktu kita ditaruh di posisi yang kita nggak bisa kontrol. Di masa seperti ini, di pandemi seperti ini, banyak banget hal yang kita nggak bisa kontrol. Banyak banget faktor yang membuat kita kaget. Banyak banget faktor yang bisa membuat kita bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan. Karena banyak banget variabel yang kita tidak bisa kontrol selama masa pandemi ini. Tapi saya mau bilang, Tuhan in charge. God is in control. Mari percayakan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Mari percayakan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Waktu kita nggak bisa kontrol, cuman Tuhan yang bisa kontrol semuanya. Bagian kita, jangan takut berkepanjangan. Bangun iman kita terus, jangan berhenti berharap, dan mari sebarkan kasih. Minta pengurapan Roh Kudus buat tuntun kita apa yang harus kita lakukan lebih. Itu yang bisa membuat kita survive and win this pandemic, Bapak Ibu. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Di momen hari ini, kami tahu Tuhan situasi nggak mudah. Kami tahu Tuhan hari-hari yang kami lalui nggak mudah dan ini berat buat kami. Kami tahu nggak gampang buat bertahan hidup saat ini. Tapi kami yakin percaya, Kau Allah yang meneguhkan, Kau Allah yang menjaga kami, Kau Allah yang menuntun kami. Dan hari ini, mari Tuhan perlengkapi kami lebih, biar kami bisa bangun dengan benar, biar kami bisa semakin dekat sama Engkau, biar kami bisa Tuhan memberikan yang terbaik lewat iman kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bangun fondasi kami dengan benar, dengan teguh, dan ajar kami juga untuk taat, biar bisa lakuin action iman kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, sungguh biar terus Tuhan ada hati yang berharap sama Engkau, ada hati yang tidak berhenti untuk berharap, mengharapkan sesuatu yang terbaik, mengharapkan sesuatu yang baik Tuhan di masa seperti ini. Dan ajar kami juga Tuhan untuk terus bisa belajar untuk memberi, meskipun kami melihat diri kami kayak kurang, meskipun kami mungkin kayaknya berhitung gak cukup, tapi kami belajar untuk memberi Tuhan. Kami belajar untuk memberi dari kekurangan kami. Dan terlebih Tuhan, hari ini kami mau bilang Tuhan, kami angkat kedua tangan kami butuh Engkau lebih lagi. Kami butuh tuntunan Roh Kudus lebih lagi. Mari tuntun kami lebih lagi. Mari tuntun kami Tuhan. Mari urapi kami lebih lagi. Mari urapi lebih lagi. Urapi kami lebih Tuhan. Urapi kami lebih Tuhan. Berikan hikmat lebih. Berikan tuntunan-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan Tuhan di masa seperti ini? Mari sama-sama berdoa. Syukur ya dari tempat ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, sungguh biar setiap kami anak-anak Engkau Tuhan bisa terus membangun fondasi iman kami dengan benar Tuhan. Bisa membangun iman kami Tuhan, belajar firman lebih lagi, perdalam pengenalan akan Engkau
Engkau di masa pandemi ini Tuhan. Dan kami nggak mau Tuhan berhenti berharap Tuhan. Kami mau terus berharap di dalam Engkau. Kami mau terus Tuhan taruh harapan kami, mempercayakan semuanya ke dalam Engkau. Dan terlebih Tuhan, kami mau belajar buat memperhatikan orang lain. Kami tahu Tuhan, kami harus punya kasih yang lebih untuk orang lain, nggak mikirin diri sendiri. Mari ajar kami terus. Dan terlebih kami tahu Engkau in control. You are in control of everything. Engkau yang mengambil kendali. Mari pegang hidup kami. Mari jagai setiap kami Tuhan. Rumah demi rumah Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan. Ada tuntunan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Berkat yang luar biasa daripada Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu we need to survive and win. Kita harus come back higher, faster, stronger. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu hari ini. Terima kasih buat semua yang mengingatkan kami untuk punya iman, untuk tetap berharap dan bisa memberi dengan kasih yang lebih Tuhan. Kami minta urapan daripadamu menyertai setiap kami, tuntun kami, biar kami nggak salah langkah, biar kami berjalan seperti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.